Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda semua? Selamat datang di channel Jairina Fauzia. Nah, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana cara saya menyapih anak-anak saya. Anak saya ada 4 ya bun, dan semuanya dengan cara penyapihan yang berbeda-beda. Sebelum saya lanjut menceritakannya, boleh dong bunda-bunda semua klik like dulu, terus subscribe supaya bunda-bunda semua dapat info dari video-video saya selanjutnya. Ya, langsung saja. Waktu saya menyapih anak saya yang pertama, saya melepasnya ketika usianya 4 bulan. Dan saya benar-benar nyesal sampai sekarang. Kenapa dulu saya nyapih dia usia 4 bulan? Karena dulu ASI saya banyak. Cuman karena kurangnya ilmu yang saya punya, saya berpikir kalau susu formula itu lebih baik dari ASI. Karena kebetulan waktu itu saya kerja di lingkungan kerja, semua teman-teman saya memberikan sufor kepada bayinya. Nggak ada yang dikasih ASI, semuanya pakai sufor. Nah, jadilah ikut-ikutan. Dari awal melahirkan, anak saya memang bergantian ya, kadang diberi sufor, kadang diberi ASI. Jadi ketika saya lepas waktu usia 4 bulan, dia nggak kenapa-napa, baik-baik aja, nggak ada kesulitan apapun pas saat anak yang pertama. Nah, pas anak yang kedua saya udah sedikit tahu tentang manfaat ASI, bagaimana manfaat ASI untuk anak ya. Ajaibnya ASI buat anak itu saya udah tahu, dan saya memutuskan untuk full ASI saat itu. Full ASI sampai ketika usia bayi saya 6 bulan, saya hamil kembali. Nah, di sana saya bimbang apakah saya meneruskan memberi ASI atau berhenti karena kehamilan saya. Saya cari-cari info, ternyata nggak apa-apa hamil sambil menyusui. Nah, saya teruskan menyusui, tapi saya dibantu susu formula juga. Karena waktu itu nggak kuat, anak saya nyusunya kuat banget, sementara sayanya ASInya kurang, jadi dibantulah sufor. Nah, di usia anak saya 9 bulan, dia mulai menolak ASI. Dia nggak mau ASI lagi, mungkin karena dia lebih nyaman pakai DOT, jadi dia lebih memilih susu formulanya daripada saya. Nah, saya pun karena waktu itu hamil trimester kedua, jadi ya udahlah, lepas aja, dan alhamdulillah nggak ada rintangan apapun. Anak yang kedua sehat, anak di kandungan sehat, ya nggak ada masalah apapun. Waktu itu nggak ada mastitis juga ya, nggak bengkak, nggak nyeri juga payudaranya, karena mungkin berhentinya perlahan-lahan ya, nggak langsung hari itu langsung berhenti, enggak. Jadi dia udah dari beberapa hari sebelumnya dia emang berkurang nyus ke sayanya, jadi nggak ada masalah apapun. Nah, pas anak yang ketiga, saya benar-benar memutuskan untuk full ASI kali ini.
harus full minimal 18 bulan, kalau bisa 2 tahun. Nah, ketika anak saya berusia 12 bulan, saya mendengar metode melepas ASI dengan cinta. Nah, saya melakukan metode tersebut. Jadi dari umur bayi saya 12 bulan, saya sudah mensoundingnya. Saya sudah sering bilang ke anak saya, kalau nanti Dede udah gede, Dede nggak boleh ASI lagi, Dede udah nggak boleh nyusu ke bunda lagi. Jadi setiap kali bayi nyusu, ketika di pangkuan kita tuh, kita bilang kayak gitu, nanti Dede nggak boleh nyusu lagi ya, nanti Dede minumnya pakai gelas aja. Pokoknya kita terus aja kita kasih kata-kata seperti itu, terutama kalau mau tidur. Ketika mau tidur, kita bilang seperti itu. Nah, di usia 18 bulan, anak saya lepas sendiri. Tiba-tiba aja dia nggak mau. Dan memang minggu-minggu sebelumnya juga frekuensi ASINya berkurang. Jadi dia nyusunya cuma malam aja, terus udah jarang-jarang pula. Jadi dia tiba-tiba lepas aja, tiba-tiba bilang gak mau mimi, tiba-tiba bilang jijik. Ya alhamdulillah lepas sendiri, benar-benar emang karena cinta itu, benar-benar gak ngerasa putus. Terus Dede juga gak kerasa sakit, gak ada bengkak, gak ada apapun, lancar pokoknya. Nah, beda lagi dengan anak yang keempat. Pas anak yang keempat, saya ikutin cara seperti anak yang ketiga. Saya ikutin cara-cara melepas ASI dengan cinta itu ya. Dari umur 12 bulan, saya udah bilang, Dede nanti kalau Dede udah gede, Dede gak boleh mimi lagi, Dede nggak boleh nyusu lagi, nanti nyusunya pakai gelas, minumnya pakai gelas. Saya udah tanamkan itu dari umur bayi saya 12 bulan. Nah, sampai usia 18 bulan nggak ada perubahan, dia tetap nempel, tetap nggak bisa lepas. Kalau malam bisa full semalaman ngasihnya. Nah, ketika usia 24 bulan, karena menurut ajaran Islam wajibnya 2 tahun ya, karena saya juga gak mau kalau lebih dari 2 tahun ya, saya memutuskan untuk melepasnya saat itu juga. Jadi di hari itu saya langsung aja nggak ngasih. Dari mulai paginya saya udah nggak ngasih lagi. Saya memutuskan untuk tidak memberinya lagi. Nah, saat itu memang ada ngamuknya pas siang ya. Dia emang nanya, Bunda Mimi, tapi saya alihin perhatiannya. Saya ajak main, terus saya kasih makanan yang dia suka. Alhamdulillah anak yang keempat ini makannya lahap banget ya, jadi saya nggak khawatir pas lepas ASI. Nah, saya sediain makanan, saya sediain cemilan, saya sediain nasi juga, saya sediain, karena kebetulan emang anaknya nggak suka susu, nggak suka susu formula, nggak suka susu kaleng, nggak suka susu kotak. Jadi saya sediain makanan aja. Nah, tiap dia minta saya langsung kasih makan, tiap dia minta saya langsung kasih minum. Alhamdulillah kalau siang nggak ada tantangan sama sekali ya. Nah, ketika malam tiba, itulah tantangan buat bunda-bunda semua. Jadi yang paling utama dari melepas ASI itu adalah tekad dari bunda dan juga ayahnya.
kalau bunda sama ayahnya sudah memutuskan untuk lepas, sudah bertekad untuk lepas, insya Allah semuanya mudah. Tapi kalau antara ayah dan bunda masih bimbang, masih ragu-ragu untuk melepasnya, nggak akan bisa. Pasti nggak akan bisa, pasti dikasihin lagi. Nah, kebetulan suami saya, karena suami saya nggak ada, suami saya kita LDRan, jadi saya menanganinya sendiri. Saya dengan keputusan saya sendiri, saya memutuskan buat melepasnya. Nah, pas malam-malam mau tidur tuh, dia kan udah mulai ngerengek ya, udah mulai ngerengek, minta saya kasih minum, saya kasih makanan. Udah diem. Habis itu nangis lagi. Saya usap-usap punggungnya, perutnya, pokoknya kita bikin dia senyaman mungkin. Kalau mau digendong, gendong aja. Paling rewelnya sekitar 3 harian lah, paling lama semingguan. Nggak akan kenapa-kenapa kok. Yang penting dia lahap makannya. Nah, tantangan berikutnya itu ketika setelah tidur anak kebangun ya, biasanya kan kebangun tuh pas tengah malam atau mau subuh kebangun, biasanya kan minta mimi. Nah, kita kasih juga, kita kasih lagi, minum lagi, kita kasih cemilan lagi, kita usap-usap lagi, nah tidur lagi. Pokoknya rutinitas itu saya lakuin sekitar 3 harian lah, sampai semingguan. Nah, di saat melepas ASI yang keempat ini, dada saya benar-benar sakit karena saya memang melepas langsung ya hari itu, nggak pelan-pelan dari hari-hari sebelumnya. Jadi benar-benar dada tuh bengkak, sakit. Jadi saya minum paracetamol aja, nggak pakai balur-balur atau apapun lah, semingguan juga sembuh. Nah, buat bunda-bunda semua yang mau menyapih anak, mungkin bisa lihat dari cerita saya, bisa dipilih-pilih cara mana yang memang bisa bunda terapkan pada anak bunda ya, karena memang semua anak itu berbeda-beda. Untuk tips supaya lahap makan sudah saya upload di video sebelumnya ya, bisa klik. Nah, mungkin itu cerita pengalaman saya, semoga membantu bunda-bunda semua, semoga bisa bermanfaat buat bunda-bunda semua, dan buat bunda-bunda semua yang mau memelihara anaknya, semangat, jangan nyerah. Pokoknya bunda pasti bisa. Dan jangan lupa bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.